Nusa Kambangan bagi sebagian orang barangkali adalah nama yang menyeramkan, karena lebih dikenal dengan penjaranya yang telah ada sejak zaman Belanda. Tetapi tidak demikian bagi kota Cilacap dan Laguna Segara Anakan, karena menjadi penahan ombak Samudra Hindia. Tak pelak Nusa Kambangan melindungi kota Cilacap dari terjangan ombak. Bayangkan, kota Cilacap tidak akan ada jika tidak ada Nusa Kambangan. Pulau ini juga melindungi Laguna Segara Anakan dari hantaman ombak Samudra Hindia. Segara Anakan inilah salah satu tempat terluas di mana ikan-ikan lautan sebelah selatan Jawa berkembang biak. Di pulau kecil yang terletak di sebelah selatan Pulau Jawa ini, terdapat hutan tropis dataran rendah terakhir yang masih tersisa di Jawa. Sebagai hutan dataran rendah, di hutan pulau ini terdapat keanekaragaman hayati yang demikian kaya. Banyak di antaranya merupakan jenis tumbuhan serta hewan langka dan unik, seperti bunga wijaya kusuma, Rafflesia padma, beragam burung, buaya, macan, kijang, dan lain-lain. Bahkan ada jenis yang hanya ditemukan di pulau ini seperti pohon pelalar yang lebih dikenal sebagai meranti Jawa. Di hutan ini pun tersimpan kekayaan alam berupa kayu-kayu keras berkualitas tinggi yang baik untuk konstruksi dan industri seperti laban, pelalar, sinduk, dan kuaka. Jenis-jenis kayu tersebut sering pula dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan perahu. Kampung Laut adalah sebutan bagi desa-desa yang berada di sekitar Nusa Kambangan dan Segara Anakan. Di antaranya terdapat Desa Ujung Alang, Ujung Gagak, Panikel, dan Klaces. Masyarakat di desa-desa inilah yang hidup berdekatan dan dalam kesehariannya berinteraksi langsung dengan hutan Nusa Kambangan. Disadari atau tidak, masyarakat desa-desa ini sangat bergantung pada kelangsungan hutan dan Pulau Nusa Kambangan. Hanya dari hutan Nusa Kambanganlah 14.000 jiwa penduduk kampung laut mendapatkan air konsumsi. Selain itu, mayoritas penduduk kampung laut bermata pencaharian nelayan Segara Anakan, sehingga adanya Nusa Kambangan turut pula menjamin kelangsungan pendapatan mereka. Sayangnya, kini berlangsung eksploitasi sumber daya alam di Nusa Kambangan. Penebangan kayu berlangsung setiap hari dan dalam jumlah besar. Pohon-pohon besar ditebangi, dipotong, dan kayunya diolah untuk dijual. Puluhan bahkan ratusan meter kubik kayu dari berbagai jenis diangkut keluar dari Nusa Kambangan setiap minggu.
Perambahan hutan dalam bentuk pembukaan lahan juga berlangsung terus-menerus. Sekitar 3.000 hektar hutan kini telah berubah menjadi ladang dan padang tandus. Tidak disangsikan lagi, kerusakan hutan adalah hasil dari semua ini. Hingga kini, luas dan fungsi hutan Nusa Kambangan terus mengalami penurunan. Sebagian kawasan telah berubah menjadi ladang, pemukiman, dan banyak yang menjadi lahan kritis bekas ladang. Diperkirakan lebih dari 12.000 pohon Nusa Kambangan ditebang setiap tahunnya. Hasilnya, hutan Nusa Kambangan yang tersisa kini hanyalah di kawasan cagar alam yang kalau dijumlah luasnya hanyalah sekitar 953 hektar. Para penebang dan pengangkut dengan berbagai risiko bekerja dengan upah yang kecil, sementara para pengusaha di baliknya memperoleh keuntungan berlipat ganda. Jika penebangan kayu secara besar-besaran tetap berlangsung seperti sekarang, maka 7 tahun lagi habislah riwayat pohon di pulau kecil ini. Rusaknya hutan ini tentu saja akan mengurangi pasokan sumber air bagi penduduk kampung laut. Sementara, erosi di Pulau Nusa Kambangan akan mempercepat pendangkalan Laguna Segara Anakan yang tentu saja akan mengurangi pula penghasilan para nelayan. Hilangnya hutan ini pada saatnya nanti akan membawa derita bagi masyarakat sekitarnya, karena mata air akan mengering dan membawa air mata bagi generasi penerus bangsa. Haruskah mereka, anak-anak kecil yang tak berdosa ini, menanggung akibatnya?